Halo Sobat Kabar Baik, jumpa lagi dengan saya Haniel Yuwono dalam program Kabar Baik. Hari ini kita akan sama-sama bahas satu hal yang sedang menjadi trending topik di masa-masa kita, yaitu new normal. Dan tema kita hari ini adalah seni bertahan hidup. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita akan segera memasuki era new normal. Dari kata new normal kita mendapatkan sebuah kata new, di mana itu menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang baru. Artinya saat kita memasuki new normal, segala sesuatunya tidak akan sama lagi atau tidak akan persis dengan yang terjadi sebelumnya. Entah itu gaya hidup, cara bersosialisasi, cara seseorang dalam bekerja, ataupun melakukan banyak hal lainnya, tidak akan sama seperti keadaan yang sebelumnya. Akan ada sesuatu yang dikatakan menjadi sesuatu normal. Jadi sesuatu yang tadinya normal sekarang akan menjadi keadaan yang berbeda dengan keadaan normal yang baru. Jadi saya katakan di sini kita akan segera memasuki dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan untuk bisa bertahan dalam suatu keadaan yang baru, seseorang perlu melakukan yang namanya adaptasi. Seseorang perlu bertahan hidup. Dan disitulah saya menyebutkan hal ini sebagai seni bertahan hidup. Semua orang, siapapun kita, perlu mempunyai sebuah seni dalam bertahan hidup. Di masa-masa seperti saat ini, seperti sekarang ini, kita perlu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Kita tidak akan lagi bekerja dengan lingkungan yang sama. Kita tidak akan bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Bagi mereka yang berolahraga, mereka harus melakukannya dengan cara yang baru. Bagi mereka yang mungkin bertemu dengan klien dalam pekerjaan, mereka harus melakukan dengan cara-cara yang baru. Atau saat kita mencari kebutuhan kita dalam berbelanja, kita juga melakukannya dengan cara-cara yang baru. Dan kita harus beradaptasi. Di masa-masa seperti sekarang ini, kita perlu beradaptasi. Dan kalau saya boleh katakan, kita perlu berevolusi. Evolusi di sini bukanlah di mana seekor kera berubah menjadi manusia. Saya tidak berbicara tentang evolusi yang seperti itu, tetapi evolusi adalah suatu kemampuan diri yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di dalam manusia, yaitu kemampuan untuk bertahan hidup dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Entah itu perubahan sosial atau perubahan budaya yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyesuaikan diri? Kenapa kita harus beradaptasi? Kenapa kita harus berevolusi dengan keadaan? Karena keadaan akan berubah sewaktu-waktu tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya. Dan perubahan itu tidak pernah menunggu seseorang untuk siap. Jadi saat keadaan ini berubah, keadaan tidak akan pernah menunggu semua orang atau siapapun itu siap menghadapi perubahan yang ada. Jadi keadaan berubah tanpa izin terhadap manusia. Dan kalau keadaan berubah, kita pun harus mampu beradaptasi atau berevolusi dengan cara seni bertahan hidup kita masing-masing. Sebuah contoh kita ambil di dunia industri. Kita bisa melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadinya berjaya, yang tadinya memimpin di dunia perekonomian, tapi tiba-tiba hancur saat dunia perekonomian itu mengalami satu perubahan. Tetapi perusahaan yang tadinya berjaya ini ternyata tidak sanggup beradaptasi dengan keadaan yang baru, dengan persaingan yang baru. Misalnya kita masuk dalam persaingan global, belum tentu raja di dalam dunia pekerjaan tersebut akan bertahan. Semuanya akan bertahan kalau mampu beradaptasi atau berevolusi. Kita pun juga dihadapkan pada hal yang sama, yaitu kita menghadapi perubahan-perubahan tanpa menunggu kita siap atau tidak. Tapi walaupun dunia mengalami perubahan, cara kita bersosialisasi akan berubah, cara seseorang bekerja harus berubah, cara kita melakukan banyak hal dituntut untuk berubah. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita buka dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, tetapi Yesus kita tidak pernah berubah. Itu artinya walaupun keadaan memaksa seseorang untuk berubah, memaksa seseorang atau menuntun seseorang untuk berkembang menjadi seseorang yang lebih berkarya, lebih beradaptasi, lebih berkembang daripada kita sebelumnya, tetapi kita tidak bisa melupakan satu hal, yaitu Yesus tidak pernah berubah. Dan kalau Yesus tidak pernah berubah, Yesus adalah kebenaran, dan itu berarti kebenaran tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah, kebenaran juga tidak pernah berubah. Jadi kemana Tuhan menuntun kita saat kita memasuki era new normal, jangan pernah bergeser dari kebenaran itu. Jangan pernah bergeser dari kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah diganti dengan sesuatu yang baru. Kebenaran pun tidak pernah bisa diganti dengan sesuatu yang mayoritas. Kebenaran itu memiliki suatu nilai mutlak. Jadi apapun nanti yang terjadi dalam era new normal, kebenaran atau Yesus itu tidak bisa diganti. Jadi kalau kita beradaptasi, kita berevolusi, kita berkembang, kita tidak bisa lari atau bergeser dari yang namanya kebenaran. Kita akan lihat bagaimana sih bertahan hidup di dalam kebenaran. 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan baca tentang sebuah kisah mulai di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Di kisah ini, saya melihat ada seni bertahan hidup yang bisa kita pelajari. Kita melihat kisah seorang janda yang kita kenal dengan janda Sarfat. Dia dan anaknya mengalami masa-masa sulit. Dia dihadapkan pada kondisi hidup atau mati. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan saat mereka merasakan lapar, mereka tahu mereka harus mengolahnya. Dan setelah mereka mengolahnya, mereka makan, menikmati makanan terakhir yang bisa mereka nikmati, kemudian mereka akan alami kematian. Karena apa? Karena pada saat itu mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Hujan pun tidak turun. Jadi mereka tidak punya jaminan untuk bisa bertahan hidup. Tetapi seni bertahan hidup yang bisa kita pelajari adalah perempuan ini atau janda ini masih punya semangat untuk bertahan hidup, walaupun dia tahu peluangnya cuma kecil, atau dia hanya bisa menambah sedikit saja dari kemungkinan dia untuk bertahan hidup. Setelah dia makan, dia akan kembali pada kondisi yang sulit, bahkan lebih sulit, karena dia tidak punya lagi apapun yang bisa diharapkan. Hanya harapan terakhir yang dia punya adalah segenggam tepung dan sedikit minyak yang akan segera diolahnya. Nah, kemudian di saat janda ini dihadapkan pada masa-masa yang sulit, janda ini dihadapkan pada sebuah pilihan juga. Elia muncul. Kemudian Elia meminta roti, meminta air dan meminta roti kepada janda ini. Jadi janda ini bingung. Saat dia alami kesulitan, dia justru harus dihadapkan pada orang yang meminta pertolongannya. Kemudian janda ini menceritakan keadaannya kepada Elia. Dan Elia menyampaikan satu hal. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Elia datang memberikan sebuah solusi. Tapi solusi ini solusi yang membingungkan. Seorang janda ini dihadapkan pada keadaan yang sulit, dan dia dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Dia punya keinginan untuk bertahan hidup dengan menikmati
harapan terakhirnya yaitu roti yang akan dibuat dari tepung seadanya yang dia punya. Tetapi Elia datang dan dia meminta roti dan bagiannya harus diberikan terlebih dahulu, bagian Elia. Sehingga solusi ini secara logika manusia tidak masuk di akal, tidak bisa diterima. Seseorang yang berusaha untuk bertahan hidup harus merelakan haknya untuk diberikan kepada orang lain yang sama-sama membutuhkan. Secara logika orang akan berpikir atau lebih mengutamakan dirinya sendiri. Aku harus bertahan hidup. Siapa tahu setelah aku makan ini, aku bisa mendapatkan sesuatu lagi untuk menyambung hidup ini. Tapi janda ini membuat pilihan yang tepat, teman-teman. Saat dia berusaha mempertahankan hidupnya, dia berpikir satu hal. Kalau aku mempertahankan hidup, aku nggak akan mempertahankan hidup untuk hal yang sebentar saja, sementara saja. Karena kalau aku makan roti dari tepung ini yang cuma segenggam, aku cuma akan punya waktu untuk bertahan hidup hanya sedikit. Tetapi kalau aku memberikan kepada Elia, aku tahu ada kemungkinan yang lebih besar untuk aku bisa bertahan hidup. Janda ini tertarik pada satu tawaran hidup yang lebih baik, hidup yang menjanjikan masa depan. Jadi janda ini memberikan harapan terakhirnya kepada Elia. Dan hasilnya dia mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Kenapa janda ini berani mengambil keputusan yang kelihatannya berisiko? Sebab janda ini dia tahu bahwa saat ia memutuskan untuk menyerahkan harapannya itu, harapan terakhirnya kepada Elia, itu berarti dia sedang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada sebuah seni bertahan hidup yang lebih tinggi dari seni yang sebelumnya, yang hanya bertahan hidup untuk satu kali makan. Tetapi janda ini mendapati bahwa dia akan menggantungkan harapannya kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa kehidupan yang dia dapat lebih dari sekedar apa yang bisa diberikan oleh segenggam tepung. Janda ini tadinya menggantungkan hidup pada segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia mengubah harapannya dan dia menggantungkannya pada Tuhan yang mampu berbuat jauh lebih besar dari apa yang manusia bisa lakukan. Karena tepung dan minyak itu hanya akan memberinya hidup sementara. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia sanggup memberikan jaminan kehidupan. Yang bisa kita pelajari hari ini, saat kita masuk masa new normal, di mana semua nanti akan serba baru, di mana kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Dan kalau kita harus hadapi masa-masa yang serba susah, jangan pernah lupakan satu hal. Yesus juga datang memberikan sebuah jaminan kehidupan yang pasti. Mungkin akan ada orang, mungkin akan ada pihak yang memberikan kita tawaran-tawaran untuk kita bisa berjuang mempertahankan hidup kita dengan cara-cara yang salah. Tapi Yesus datang dengan memberikan jaminan kehidupan yang lebih besar dari siapapun atau apapun yang dunia bisa berikan. Bahkan jaminan itu bukan hanya untuk kehidupan fana di dunia ini, tetapi juga jaminan kehidupan bagi kehidupan kekal kita. Kemanakah kita mau menggantungkan kehidupan kita? Berserahlah pada Yesus. Teruslah berusaha berkembang. Karena dunia ini akan memasuki new normal. Dan itu berarti keadaan akan menuntut kita sebagai manusia untuk terus berkembang. Karena kalau kita nggak berkembang, kita akan tertinggal. Kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak berevolusi, kita nggak akan mampu bertahan hidup di dunia yang baru ini. Tapi saat kita mengembangkan diri kita, saat kita beradaptasi dengan segala keadaan, jangan sampai keadaan sulit itu membuat kita meninggalkan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dan itu juga berarti kebenaran tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Masuk new normal, kita tahu kita perlu pimpinan Tuhan. Tuhan yang sumber hikmat itu, Tuhan yang Maha kreatif itu, dia akan memimpin kita, memberikan ide-ide, memberikan kita kemampuan untuk bertahan hidup tanpa kita harus meninggalkan kebenaran.
pegang teguh kebenaran, dan kita akan bertahan hidup dan lebih dari apa yang dunia bisa berikan. Maka kita akan punya sesuatu, yaitu hidup lebih hidup. Tuhan Yesus memberkati.